Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vicky Hija Raihana, NIM 41. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu bentuk-bentuk interaksi sosial dan pengertian dari lembaga sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Di sini dapat dilihat bahwa interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif yaitu bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif yaitu bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah pada perpecahan, baik antara individu maupun kelompok. Ada beberapa bentuk interaksi sosial asosiatif. 1. Kerjasama. 2. Akomodasi. 3. Asimilasi. Dan yang keempat ada akulturasi. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa bentuk kerjasama, antara lain 1. Bargaining. Bargaining merupakan kerjasama yang dilaksanakan atas dasar perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang kedua ada kooptasi. Kooptasi adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan di suatu organisasi. Dan yang ketiga ada koalisi. Koalisi adalah kerjasama yang dilaksanakan oleh dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir joint venture. Joint venture yaitu kerjasama saling berpatungan yang dilaksanakan karena adanya pengusahaan proyek-proyek tertentu. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk tercapainya penyelesaian sebuah masalah oleh pihak-pihak yang bertikai. Bentuk-bentuk akomodasi itu ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Yang ketiga itu ada asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua atau lebih kebudayaan berbeda yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Contohnya itu penggunaan baju koko di Indonesia yang berawal dari baju pria yang digunakan warga Cina. Dan yang keempat ada akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua atau lebih budaya yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Seperti di Kudus sendiri itu ya ada bangunan masjid Menara Kudus
yang mencerminkan adanya interaksi antara budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif itu meliputi 1. Persaingan atau kompetisi, yang kedua kontravensi, dan yang ketiga pertentangan atau konflik. Persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Kontravensi merupakan persaingan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Dan yang ketiga ada konflik. Konflik merupakan suatu tindakan yang berupaya mengalahkan lawan secara terbuka. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Apa sih pengaruh interaksi sosial dengan lembaga sosial? Interaksi sosial itu sangat berpengaruh besar pada terbentuknya lembaga sosial masyarakat. Melalui interaksi sosial, manusia saling bekerja sama, menghargai, menghormati, hidup rukun, dan saling bergotong royong, sehingga menghindari dari sikap kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada contoh pengaruh interaksi sosial dengan lembaga sosial. 1. Kebutuhan akan pendidikan bagi anak-anak, sehingga mendorong terbentuknya lembaga pendidikan seperti sekolah atau tempat belajar mengajar. Yang kedua, kebutuhan akan kesehatan dan pengobatan, sehingga mendorong terbentuknya lembaga kesehatan seperti rumah sakit atau klinik pengobatan. Dan yang ketiga, untuk menyelesaikan pelanggaran dan penyimpangan sosial membutuhkan adanya interaksi antara hakim dan pelaku, sehingga mendorong terbentuknya lembaga hukum seperti pengadilan atau kantor hukum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.